Pernah dengar larangan kawin sasuku di Minang? Ini bukan mitos, tapi tradisi yang punya makna mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sana. Selamat datang di kanal Minang Mustika Jaya. Kali ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin sudah sering kalian dengar, yaitu larangan kawin sasuku dalam adat Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau yang kaya, larangan kawin sasuku bukan sekadar tabu, tapi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan identitas budaya kita. Mengapa demikian? Aduna akan kita bicarakan tentang seputaran adat Minangkabau, yaitu ba'a dilarang di Minangkabau itu kawin sasuku. Banyak adik-adik kita, dunsanak kita, nan indak paham tentang ba'a indak dibolehkan kawin sasuku di Minangkabau. Indak dibolehkan bukan berarti dilarang. Ya, kalau dalam agama memang tidak pernah dikecen iko tidak boleh diperbolehkan oleh agama, tetapi di adat iko dianjurkan tidak dilaksanakan di Minangkabau. Kenapa iko tidak dianjurkan untuk kawin sasuku? Karena kita sasuku ko adalah badun sanak. Garis keturunan ibu di Minangkabau itu yang menyebabkan kita tidak boleh kawin sasuku di Minangkabau. Kalau terjadi kawin sasuku di Minangkabau ko, adanya akan dampaknya kepada kita bersama. Karena undang-undang yang dibuat di nenek moyang kita dulu itu berdasarkan pada sumpah satih, namanya sumpah Bisokawi. Pemirsa yang kami hormati dimanapun Anda berada, baik di kampung maupun di rantau, iko harus kita sampaikan kepada cucu kemanakan kita supaya iko tidak terjadi di Minangkabau. Karena adat itu memang benar-benar mengatur masyarakatnya untuk ke jalan yang baik. Ada juga di antara dunsanak-dunsanak kita telah melakukan kawin sasuku. Tapi apa yang terjadi? Bisa saja sumpah Bisokawinya itu keturunan yang tidak baik, pancarian dan kurang-kurang bagus, sakit-sakit nambah kepanjangan. Itu salah satu contoh kita melanggar hukum tentang kawin sasuku di Minangkabau. Sasuku artinya apa? Adalah keluarga saparui dari keturunan ibu. Jadi kita saparui, sadun sanak namanya di Minangkabau. Ada juga yang melakukan atau yang mengatakan bahwasanya indak baado kawin sasuku karena nagarinya lah berbeda. Sebenarnya dimanapun nagarinya tetap nan kawin sasuku ko indak dibolehkan di Minangkabau karena cacek cemonyo akan terjadi atau dampaknya kepada nenek mama di nagari. Dulu kalau ada dunsanak-dunsanak kita kawin sasuku itu dikucilkan di masyarakat. Ikulah hukum yang paling sangat ditakuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Minangkabau. Dikucilkan di masyarakat. Awak tidak dipenjara tapi dikucilkan atau tidak diikuti dalam nagari. Cik lain hubungannya kawin sasuku iko tidak boleh. Karena kita akan mencari keturunan yang baik. Contoh, kalau duduk di rumah gadang awak sasuku, kalau sebagai anaknya ada tampik duduknya kita sebagai anak. Sebagai ayah adalah tampik duduk. Sebagai orang Semando adalah tampik duduknya bagi kita. Walaupun nambah sampaikan tadi, di agama tidak dilarang kita untuk kawin sasuku. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada dan kita sampaikan pada generasi supaya generasi kita tahu iko nan tidak dibolehkan di dalam adat. Bayangkan, nenek moyang kita sudah mewariskan aturan ini untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap kuat dan jelas. Suku atau marga adalah jaringan kepercayaan, tanggung jawab, dan kewajiban. Kawin sesuku bisa merusak keseimbangan itu. Konflik ini bisa merembet ke hubungan sosial yang lebih luas, seperti perebutan warisan dan ketidakharmonisan dalam komunitas.
Larangan kawin sesuku juga merupakan cara membuka diri terhadap suku lain. Pernikahan bisa memperluas jaringan sosial dan mengikat kelompok-kelompok berbeda. Dengan membuka pernikahan antar suku, kita memperkuat solidaritas sosial yang inklusif, bukan eksklusif. Namun, bagaimana dengan zaman sekarang? Globalisasi dan urbanisasi membawa perubahan. Generasi muda mungkin bertanya, apa gunanya larangan ini jika cinta itu bebas? According to me, love cannot be limited by custom, but we must also respect the existing traditions. Para tetua adat tetap mengingatkan bahwa tradisi ini adalah upaya melestarikan harmoni dan identitas. Kita perlu memadukan tradisi dan modernitas. Seperti kisah lama yang terus diceritakan, larangan kawin sesuku adalah kearifan lokal yang menjaga hukum tak tertulis dalam kehidupan sosial Minangkabau. Ia menyediakan kerangka untuk mengenali siapa kita, dari mana asal kita, dan apa makna keluarga besar. Dalam filsafat Minangkabau, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Larangan ini selaras dengan prinsip keagamaan yang menuntut ketertiban dan keharmonisan. Larangan kawin sasuku mengajarkan kita bahwa pernikahan bukan hanya soal dua insan, tapi juga jalinan cerita panjang yang menyatukan warisan, budaya, dan masa depan komunitas. Bagi masyarakat Minangkabau, menjaga larangan ini berarti menjaga keutuhan akar tradisi yang mengalir dalam setiap nafas kehidupan kita. Yuk, bagikan video ini jika kamu percaya bahwa warisan budaya adalah harta yang harus dijaga bersama. Apa pendapatmu tentang kawin sesuku dan peran adat di era modern? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video menarik lainnya dari Minang Mustika Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.